Richard Lee benarkan paksa Elia Miron debat dengan mualaf. Aku tindakannya salah. Dilansir dari suara.com, Dr. Richard Lee buka suara usai beredar voice note yang isinya membujuk Elia Miron untuk kembali menjadi bintang tamu di podcastnya. Merupakan tiktokers yang kerap membuat konten membahas agama Kristen dan Yahudi, Elia semakin dikenal publik usai diundang di podcast Richard Lee. Richard Lee membenarkan bahwa voice note yang beredar adalah suaranya. Banyak yang tanya dengan saya, "Dok, apakah FN itu adalah suara saya?" "Benar, itu adalah suara saya," ujar Dr. Richard Lee dikutip suara.com dari akun TikToknya @Dr. Richard Lee Kamis 30 November 2023. Richard Lee menjelaskan bahwa dia awalnya mengundang Elia ke podcast miliknya. Kemudian di kesempatan lain dia berdiskusi dengan Ustadz Dennis Lim dan pendakwah Felix Yao. Namun pada percobaan saya ingin menayangkan Ustadz Felix Yao, Ustadz Dennis Lim baru saya memberikan pandangan secara Nasrani melalui Elia, kata Richard Lee. Dalam podcastnya dengan Elia, Richard kaget dengan sebuah pernyataan tiktokers tersebut. Elia menyebut kalau Yesus Kristus dan Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang berbeda. Dari situ Richard Lee tertarik untuk mengundang Elia lagi di lain kesempatan. Topiknya khusus membahas Yesus Kristus dan Nabi Isa. Ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena saya selama ini saya anggapnya itu adalah pribadi yang sama. Lalu saya dengan tim tertarik mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat, kata Richard Lee kembali. Richard Lee dan tim berencana mengundang Elia dan Donnie Tan, seorang mu'alaf yang telah mempelajari banyak kitab suci. Lalu dihubungi Koh Donnie Tan bersedia ketika tim saya mengundang Elia. Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha untuk membujuk Elia dan akhirnya tim saya meminta ke saya, "Dr. Richard, coba dong bujukin Elia," kata Richard Lee. Ikuti saran timnya, Richard Lee membujuk Elia tampil di podcastnya bareng Donnie Tan melalui voice note yang dikirim. Richard mengakui salah membujuk Elia dengan menggebu-gebu. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut adalah benar suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi, ujarnya. Richard Lee menyayangkan kenapa voice miliknya tersebar luas, apalagi pesan suara tersebut dia kirim bukan melalui ponsel miliknya melainkan punya tim. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten. Saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat, saya minta maaf, katanya. Kendati begitu, Donnie Tan dan perwakilan Elia sudah datang ke podcastnya. Di situ mereka membahas apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama atau berbeda. Tapi dengan segala pertimbangan, Richard Lee batal menayangkan podcast tersebut. Dia takut muncul kegaduhan di tengah masyarakat. Saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya menganggap itu diskusi yang sangat bagus, ucap Richard Lee. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semua. Saya belum membuat video, saya sudah berdiskusi baik dengan Ustadz Felix, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lainnya. Biarlah waktu yang membuktikan semua, terima kasih, katanya. FN Dr. Richard Lee bujuk Elia Miron bocor. Sebelumnya beredar voice note diduga suara Dr. Richard Lee kepada ke Elia Miron. Akun TikTok @ego_aim1 pun menggugah suara FN diduga Dr. Richard Lee untuk meminta Elia untuk bertemu atau berdiskusi dengan Donnie Tan. Donnie adalah seorang mu'alaf. Di dalam pesan suara tersebut, mulanya Richard Lee memuji kehadiran Elia di podcastnya. Sebab video obrolan dengan Elia di YouTube ditonton lebih dari 3 juta kali. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil dan banyak yang belain kamu sebenarnya, ujar Richard Lee dikutip suara.com dari akun @ego_aim1. Jadi aku seneng banget sih konten Gur tuh sampai ditonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget, katanya lagi. Richard Lee kemudian terdengar meminta Elia tampil lagi di podcastnya. Hanya saja Elia nanti akan berdiskusi dengan Donnie Tan. Topik yang dibahas adalah mengenai Yesus dan Nabi Isa. Dan kamu harus tahu, aku kasih saran, kamu ambil momen itu, tenang aja, aku akan jagain kamu dan kita akan lari cuma di situ saja. Kayak gitu cluenya, dan ujarnya. Richard Lee juga mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk menyebarkan agama Kristen. Menurut akun ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionarisnya ya lebih baik. Kamu pertimbangkan ya Elia, thank you, kata Dr. Richard Lee. Membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, "Dr. Richard, coba dong bujukin Elia." Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan
terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia. Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar, karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Yang kedua, dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elia. Siapa nama Elia? Mas Elia itu. Sebetulnya bukan melalui handphone beliau, karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang. Dia tidak mau datang. Dalam konten-kontennya di TikTok, dia terlalu banyak mengusik tentang Islam. Dia mengusik agama kita, dia bilang Nabi palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu, disuruh Departemen Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dia sepertinya sedang ketakutan nih, Elia ini. Maka Dr. Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa datang? Supaya podcast bareng dengan Kodonditan yang namanya di video itu nama ada yang disensor, yang disensor itu. Nah, akhirnya Kodonditan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan Dr. Richard Lee tanpa kehadiran Elia. Nah, jadi aku rasa kalaupun Dr. Richard Lee membela Injil, membela itu memang agamanya dia, guys. Ya, beliau kan belum Muslim, sekarang baru OTW, loading to Islam ya. Dan saya yakin gak lama lagi Dr. Richard Lee akan Allah beri hidayah dan masuk Islam, yakin. Oke, jadi nggak usah diributkan ya, nggak usah diributkan, semoga baik aja. Dan saya bersaksi Dr. Richard itu orang baik, dia orang baik ya, cuma tak sempurna lah ya. Kita juga tak sempurna. Kalau orang minta maaf, kita maafkan.